Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Sulistyo Dewi Wahyurini SST MKes. Saya dosen tetap D3 Kebidanan Stikes Bakti Mulia Pare. Nomor NIDN saya 0708058401, NUPTK 984026263230 Adapun video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Di Stikes Bakti Mulia, Prodi D3 Kebidanan, saya mengajar sesuai dengan bidang keahlian saya. Salah satunya adalah mata kuliah Asuhan Kebidanan, Nifas dan Laktasi. Mata kuliah Asuhan Kebidanan, Nifas dan Laktasi merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa Prodi D3 Kebidanan 3 SKS. 2 SKS teori, 16 kali tatap muka, 1 SKS praktek, 16 kali tatap muka dengan tim teaching. Adapun sistem penilaian dalam proses pembelajaran mata kuliah di Prodi D3 Kebidanan adalah 5% untuk kehadiran, 10% untuk penugasan, 40% untuk praktek, 20% untuk UTS, dan 25% untuk UAS. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Proses ini merupakan pendekatan dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran agar lebih efektif, terstruktur, dan berorientasi pada hasil belajar mahasiswa. Delivery itu merupakan penyampaian materi. Bagian ini fokusnya adalah bagaimana materi disampaikan kepada mahasiswa dengan model ceramah, kemudian bisa menggunakan PowerPoint atau bahkan video pembelajaran, demonstrasi, juga simulasi di laboratorium. Tujuannya untuk memberikan pemahaman awal penguatan konsep kepada mahasiswa. Kemudian ada interaction, itu setelah penyampaian perlu adanya interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa supaya pembelajarannya lebih aktif. Itu bisa berupa diskusi kelompok, tanya jawab, praktikum, role play, studi kasus. Terakhir, tadi ada assessment, itu merupakan penilaian. Tahap ini untuk mengevaluasi pencapaian belajar, bisa dilakukan secara formatif dan juga sumatif. Tujuannya mengetahui sejauh mana pembelajaran tercapai dan memberi umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Selanjutnya, dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan, Nifas dan Laktasi, dalam rencana pembelajaran semester, terdapat juga capaian pembelajaran lulusan atau kami sebut CPL. Diharapkan lulusan D3 Kebidanan Stikes Bakti Mulia pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktek kebidanan berdasarkan agama, moral, filosofi, kode etik profesi, serta standar kebidanan. Yang kedua, menghargai martabat perempuan. Yang ketiga, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, serta pendapat orang lain. Yang keempat, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya. Yang terakhir, kelima, memiliki jiwa dan semangat inovatif, proaktif, dan berani menanggung risiko dalam berwirausaha. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan tadi dikembangkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau kami sebut CPMK sebagai berikut. Pertama, mahasiswa mampu menyimpulkan konsep dasar asuhan Nifas. Yang kedua, memberikan asuhan pada pemulihan fisik ibu Nifas sesuai kebutuhan. Yang ketiga, memberikan asuhan pada pemulihan organ ibu Nifas. Yang keempat,
melaksanakan asuhan pada pemulihan psikis ibu nifas. Yang kelima, memberikan perawatan pada ibu nifas sesuai dengan kebutuhannya. Yang keenam, mahasiswa mampu melakukan asuhan ibu menyusui. Yang ketujuh, mahasiswa mampu melaksanakan deteksi komplikasi nifas sesuai dengan kewenangan mahasiswa sebagai bidan. Dan kedelapan, memiliki integritas dan semangat inovasi membangun asuhan kebidanan dalam membuat wirausaha di bidang kebidanan nifas dan laktasi. Yang terakhir, yang kesembilan adalah membuat plan of action wirausaha di bidang kesehatan ibu dan bayi, terutama di nifas dan laktasi. Selanjutnya, silakan menyimak video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya di semester ini bersama saya lagi, Bu Dewi ya. Nanti saya akan tim teaching ya untuk pembelajaran kali ini dengan Bu Febri. Bagaimana kemarin di rumah sakit? Seru? Oke. Pertama kali. Oh iya, pertama ya. Banyak ya tugasnya kemarin di rumah sakit ya untuk pengalaman. Oke, nanti saya jelaskan. Sebelum ini dimulai, perkuliahan dimulai, mari kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Selesai? Tolong jurnalnya diisi ya. Nah, ini saya jelaskan dulu karena ini pertemuan kita pertama di kelas pertama. Kali ini saya jelaskan nanti mata kuliah yang akan kita lakukan selama semester ini itu adalah asuhan kebidanan ibu nifas dan laktasi ya. Itu nanti kodenya BD 0435112. Lah, di sini nanti ada 3 SKS. 2 SKS teori, 16 tatap muka, dikurangi 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Kemudian ada 1 SKS praktek. Ya, nanti itu juga 16 kali tatap muka. Ini saya dengan Bu Febrina. Dan sistem penilaiannya adalah ini, 5% untuk kehadiran, 10% untuk tugas, 40% untuk lab ya dan ujiannya, 20% untuk UTS dan 25% untuk UAS. Selesai ini saya mengharapkan ya Anda dapat menyimpulkan konsep dari dasar asuhan nifas, kemudian memberikan asuhan pada pemulihan fisik ibu nifas sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Kemudian memberikan asuhan pada pemulihan organ ibu nifas, melaksanakan asuhan pada pemulihan psikis ibu nifas, kemudian melaksanakan memberi perawatan pada ibu nifas sesuai dengan kebutuhan, mampu melaksanakan asuhan ibu menyusui, kemudian mampu melakukan deteksi dini komplikasi ibu nifas sesuai dengan kewenangan bidan, kewenangan Anda sebagai bidan, kemudian memiliki integritas dan semangat inovasi mengembangkan asuhan kebidanan dalam membuat wirausaha di bidang kebidanan, terutama di nifas dan laktasi, kemudian membuat plan of action wirausaha di bidang kesehatan ibu dan anak, terutama masa nifas dan laktasi. Ya, nih, ada yang ditanyakan? Belum? Mari kita mulai ya. Nih, tahu nggak nifas itu apa? Ada yang tahu? Kemarin ada saudaranya mungkin yang pernah mengalami nifas? Sudah melahirkan? Apa? Fase?
Oh, kurang tepat. Fase nifas itu merupakan periode setelah melahirkan, setelah plasenta lahir sampai 6 minggu atau 42 hari. Oke. Yuk, kita mulai ya. Nih, kenapa kok nifas itu jadi perhatian? Ya, karena apa? Karena masa nifas merupakan masa kritis untuk kesehatan ibu dan bayi. Menurut WHO, 2/3 kematian ibu terjadi pada masa nifas. Menurut WHO ya. Kemudian nih tadi sudah saya jelaskan ya, fase nifas itu adalah pemulihan bagi kesehatan ibu, reproduksi ibu, mohon maaf. Kesehatan reproduksi ibu mulai dari plasenta lahir, setelah plasenta lahir ya, plasenta sudah lahir, langsung itu namanya fase nifas sampai 42 minggu. Nih proses utamanya ya, proses utama itu involusi organ reproduksi kembali ke sebelum hamil. Kan waktu hamil ada embrio, kemudian terjadi di dalam uterus bayi berkembang dan lain-lain akan membesar. Lah, ini masa nifas adalah masa kebalikannya. Jadi mulai menyusut kembali sebelum ibunya hamil. Dan signifikansinya adalah periode transisi kritis untuk pemulihan kesehatan ibu. Nih, tujuan dan pentingnya masa nifas itu adalah pemulihan sistem reproduksi, kemudian pencegahan komplikasi, stabilisasi perubahan hormon, ya, adaptasi psikologis peran ibu. Nih, Anda catat ya. Nih, lama masa nifas periodenya 6 minggu ya, 6 sampai 12 minggu ya. 6 sampai 12 itu adalah waktu untuk pemulihan penuh. Nih. 6 minggu awal untuk masa transaksi ya tadi, terus 6 sampai 2 minggu itu untuk benar-benar penuh. Terus kemudian perubahan fisiknya jelas hormon dan organnya untuk reproduksinya beradaptasi kembali. Nih, fase awal nifas itu nifas dibagi 3 ya, 3 fase. Fase awal, fase tengah, dan fase akhir. Kalau fase awal itu adalah 1 sampai 3 hari. Berarti mulai dari setelah plasenta lahir sampai 3 hari. Ini fase nifas itu apa yang dilihat? Nih, kontraksi rahimnya kuat apa tidak? Dengan cara apa? Dimasas ya, untuk melihat kuat apa tidaknya. Kemudian yang keluar ya, yang keluar apa? Darah segar. 1 sampai 3 hari darah segar. Kemudian resikonya apa, Bu? Resikonya terjadi perdarahan. Berapa cc perdarahan kira-kira yang berbahaya? Oke, betul, 500 cc. Pinter. Seneng saya punya mahasiswa kayak gini. Terus kira-kira dalam 1 sampai 3 hari apa yang dialami ibu? Kenapa kok harus diperhatikan di awal ini antara 1 sampai 3 hari? Kenapa? Terjadi apa? Kelelahan, adaptasi jadi ibu, belajar menyusui. Oke, ini fase tengah ya, itu mulai hari keempat. Ya, tadi mulai sampai hari ketiga ya. Ini hari keempat sampai hari kedua. Ini apa yang keluar? Yang keluar itu adalah Lochia serosa. Ya, warnanya lebih muda, bukan darah segar lagi. Kemudian produksi ASI-nya sudah lancar, ibunya sudah bisa netei sendiri. Kemudian ibu mulai lebih stabil, tetap butuh istirahat ya, karena bayi menyusu setiap 2 jam, belum BAB-nya, belum pipisnya, kan ibu sendiri yang ngurus ya. Dan itu gunanya Anda sebagai bidan
libatkan keluarga untuk masalah seperti ini ya, biar ibunya bisa istirahat, mungkin bisa dibantu untuk ngurus, karena dalam ini ibunya tetap butuh istirahat. Nih, fase akhir nifas ini mulai dari berapa tadi? Minggu ketiga sampai minggu ke-6. Terjadi karena involusi rahim hampir selesai dan ibunya sudah mulai sehat, energinya sudah mulai terpenuhi, ya. Pemulihan menyeluruhnya sudah terpenuhi. Mari, ini perubahan fisiologi selama nifas ya. Involusi uterus, hematologi, hormon, dan psikologi ibu. Psikologinya apa? Adaptasi peran jadi ibu. Kalau hormonal apa? Oke. Kemudian hematologinya? Oke. Nih, resiko ya ini. Resiko utama nifas, kenapa Anda harus memperhatikan bagaimana ibu nifas itu karena resiko utama kan tadi kematian. Kematiannya kenapa sih Bu kok bisa terjadi kematian? Tuh, karena perdarahan. Tadi yang dibilang, oh 500 cc, ya seperti itu. Terjadi infeksi. Banyak sekarang ini mungkin karena kurangnya perawatan atau tidak tahunya orang awam terhadap perawatan pasca nifas, karena mungkin kurangnya komunikasi antara tenaga kesehatan, bidan terutama, sama keluarga, akhirnya banyak terjadi infeksi nifas. Ya. Terus, nih, preeklamsi lanjutan. Anda pernah dengar ibu habis melahirkan, habis itu koma, masuk ruang ICU, ya nggak sadar, lah karena terjadi preeklamsi, lah seperti itu. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut perlu adanya ANC, ya. Nih, periode kritis 24 hari postpartum, ini menurut WHO. Nih, tanda normal dan abnormal masa nifas ya. Ada yang ditanyakan? Belum. Oke, tanda normal jelas ya. Nih bisa Anda baca. Kalau tadi abnormalnya demam, infeksi itu tanda-tandanya apa? Demam, terus kemudian mungkin kemerahan ya, nyeri yang sangat hebat, terus apa? Lokeyanya seperti itu. Anda juga harus melihat itu. Nih, peran bidannya tadi edukasi, pemantauan, juga panduan menyusui. Nih, ini kalau program nasional ini, nih, pemantauan harus dilaksanakan pada kunjungan 1 itu 6-8 jam postpartum ya. Kunjungan 1 ini program nasional, ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian kunjungan kedua 6 hari postpartum, kunjungan ketiga 5 minggu postpartum, dan kunjungan keempat 6 minggu postpartum. Ini ditulis di mana, Bu? Ditulis di mana? Oke, buku KIA yang pink. Itu juga harus dibilangin, Bu, ini bukan untuk Anda aja waktu Anda hamil, tapi juga nanti untuk bayinya. Sampai usia berapa? Oke. Kunci sukses ya, kebijakan tadi, dokumentasi ya di buku KIA, kemudian target tunjangan tercapai melibatkan keluarga, nih. Dukungan masyarakat juga, terutama kader-kader di masyarakat ya. Kemudian pelayanan yang terintegrasi. Kemudian kita mengetahui masa nifas tidak lepas dari masa menyusui ya. Masa menyusui. Ibu yang memberi ASI biasanya biasanya dia lebih membutuhkan nutrisi yang lebih banyak, pasti itu. Karena apa? Nutrisi yang ibu konsumsi nanti akan dikembalikan ke bayinya. Karena bayinya tidak mengkonsumsi yang lain kecuali dari ASI ibu. Kenapa kok demikian? Ya, karena ASI merupakan makanan terbaik bagi bayinya.
Di dalam ASI kan banyak itu ya, kalian kan tahu. Nih, dan berapa lama ibu menyusui? Ibu menyusui antara 6 bulan sampai 2 tahun. 6 bulan adalah masa-masa ASI eksklusif, dan 6 bulan sampai 2 tahun itu dengan makanan pendamping ASI. Nih, tahapan laktasi ya. Tahapan pertama yaitu produksi kolostrum. Itu sudah terjadi saat apa? Saat kehamilan. Hormonnya apa? Prolaktin ya. Hormon yang bekerja hormon prolaktin. Kemudian laktogenesis 2 itu ASI sudah matang ya. Jadi nanti pasca melahirkan itu nanti yang bekerja sudah 2 hormon, oksitosin dan juga prolaktin. Prolaktin untuk produksi ASI-nya dan oksitosin untuk pengeluarannya. Ya. Nih teknik menyusui ya. Jadi posisi yang nyaman untuk ibu itu seperti apa? Kemudian pelekatan ya. Proses yang nyaman ibu dan bayinya, mau posisi tidur kah, mau posisi duduk kah, ya, itu cari yang nyaman untuk ibunya seperti apa. Dan durasinya semaunya bayi ya, kalau bisa 2 jam sekali, kalau tidak ibunya butuh istirahat, bayinya dinenenin yang kenyang mungkin 2 jam, 4 jam, baru nanti bayinya minta nenen enggak apa-apa. Jadi ibunya harus nutrisinya yang adekuat ya, seperti itu. Nih, kenapa sih kok harus dikasih ASI? Wah, kan banyak kan pertanyaan kayak gitu. Kenapa harus dikasih ASI sih, Bu? Kan ada itu banyak susu formula yang bagus-bagus di pasaran. Nah, kenapa? Karena ASI itu merupakan makanan utama dan paling sesuai dengan bayi, kebutuhan bayinya. Jadi dia itu menyesuaikan, oh bayiku ternyata butuhnya ini yang banyak, bayi ini membutuhkan ini yang banyak. Jadi itu setiap kandungan ASI itu beda karena menurut bayinya. Nih, ini dan di ASI itu sistem imunnya adalah yang paling tinggi, terutama apa? Antibodinya, leukositnya, enzimnya untuk perlindungan tubuh bayi. Nih, juga ini perkembangan otaknya ada banyak hal ya di situ. Nih, lama menyusui tadi sudah saya sebutkan ya ini. Nih, faktor penghambat dan pendukung laktasi ya. Jelas, kalau penghambatnya apa? Ibu yang tidak punya dukungan akan terjadi stres, baby blues. Terus apalagi? Postpartum blues. Beda ya antara baby blues dan postpartum blues, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mitos yang keliru. Malah apa? Kolostrum dibuang. Tahu kan itu? Pernah dengar ya? Itu. Kemudian apa? Ibunya nggak boleh makan telur, makan ayam, padahal kan butuh nutrisi kayak seperti itu ya buat untuk menambah apa namanya Fe-nya ibunya dan protein di telur. Tuh. Dan kurangnya dukungan pada masyarakat juga lingkungannya. Nih, peran bidannya yaitu untuk edukasi ya, tadi itu edukasi, observasi, dan konseling. Nih, pemantauan tumbuh kembang bayi, nih ya, penimbangan rutin berkala. Di mana? Di posyandu. Kalau di masyarakat, atau bahkan nanti di dokter ya. Terus kalau di rumah sakit biasanya ke dokter ya. Untuk evaluasinya asupan ASI itu juga bisa di posyandu. Berarti kalau bayinya naik terus, ya kan, otomatis asupan ASI-nya kan mencukupi. Gitu. Kemudian pantau BAB. Bagaimana Bu BAB-nya? Berapa kali? Pipisnya berapa kali? Seperti itu. Jadi diusahakan tidak menggunakan diapers. Biar kelihatan, oh bayi ini pipis, bayi ini
BAP dan lain sebagainya. Kalau menggunakan dihapus kan nggak kelihatan. Kemudian ini deteksi dini gagal tumbuh dan observasi kecukupan gizi. Oke, kebijakan pemerintah tadi sudah dijelaskan ya. ASI eksklusif sampai 6 bulan dan lain-lain. Oke, ada yang ditanyakan? Iya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, jika seorang ibu baru melahirkan dan berencana memberikan ASI eksklusif, namun ia merasa khawatir karena produksi ASINya sedikit, apa yang dapat kami lakukan atau sarankan untuk meningkatkan produksi ASINya? Oke, terima kasih. Bagus ya pertanyaannya. Kalau untuk ibu yang takut akan produksi ASI yang sedikit, yang disarankan apa? Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu? Ada? Oh, enggak ada? Dari pola makan. Pola makan, nutrisi yang bagus. Jadi nutrisi yang bagus untuk ibu. Kemudian apa? Ibu disuruh untuk menyusui yang sering. Semakin sering, semakin banyak diproduksi, semakin hormonnya tidak berhenti. Jadi tetap bisa menyusui. Kemudian apa? Istirahat yang cukup. Kemudian apa lagi? Stresnya ya. Berarti apa? Dukungan dari keluarga. Apalagi masas ya, kalau ibu dimasas kan otomatis ibunya nyaman ya kan, itu yang bisa Anda lakukan. Terus ada lagi pertanyaan, satu lagi. Apa perbedaannya laktasi pada ibu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau tidak menyusui, ibu laktasi yang tidak menyusui atau ibu yang tidak bisa menyusui itu dia akan tetap berproduksi ASINya ya, tapi karena tidak dikeluarkan otomatis berhenti. Lama-lama akan berhenti. Tapi kalau ibu menyusui karena karena ASINya keluar, estrogennya masih bekerja, otomatis prolaktinnya juga akan tetap bekerja. Seperti itu. Sudah? Oh, terima kasih. Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, cukup. Oke, ini tugasnya untuk minggu depan. Tugas untuk minggu depan saya minta nomor absen 1-4. Ini membuat role play drama maksud saya. Drama kecil untuk penyuluhan ibu nifas dengan komplikasi ya. Terserah nanti komplikasinya apa Anda cari. Anda bikin role play ya, penyuluhan kecil ya. Nanti untuk pertemuan kemudian, bukan pertemuan yang akan datang, tapi pertemuan kemudian yang Anda bikin nanti bisa konsultasi ke saya ya. Sama ini role play penyuluhan ibu menyusui ya, cara menyusui yang benar dan lain-lain. Kenapa harus menyusui ya, seperti itu nanti isinya. Ada yang ditanyakan nggak ini? Tidak ada? Sudah jelas? Oke. Sudah jelas. Terima kasih, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita berdoa dulu sebelum kita akhiri. Oke, berdoa dulu. Oke, selesai. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Semoga ilmu Anda bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat mengenai cuplikan pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan juga terima kasih kepada tim penilai Cerdas Dikti tahun 2025, Ketua Stikes yang telah memberi kesempatan kepada saya melaksanakan sertifikasi, dan juga teman sejawat, mahasiswa yang telah banyak membantu dalam proses. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat.